PGN waktu itu buka lowongan, saya lamar, akhirnya alhamdulillah keterima gitu ya. Waktu itu juga sudah tahapannya panjang seperti yang Isom tadi sampaikan ya. Ada apa namanya administrasi, ada psikologi, ada bahasa Inggris, ada diskusi macam-macam. Handalan engineer ya berarti tukang yang ini berapa tahun lagi umurnya, kalau sudah nggak layak berarti harus diusulkan untuk diganti dan sebagainya gitu ya, itu integrity engineer. Terus saya diberi tugas lain namanya network planner. Network planner itu merencanakan dengan mana yang disuplai berapa, tekanannya berapa, pelanggannya apa aja, minta gasnya seperti apa. Nah itu direncanakan semua network planner. Terus di 2015, alhamdulillah ada kesempatan kuliah S2, saya ke Amerika 1,5 tahun ya, di sana belajar engineering management. Itu lebih ke arah mungkin soft skill ya. Terus berikutnya saya balik lagi, perubahan di PGN adalah perubahan transformasi organisasi, yang dulunya SBU 1, namanya sekarang GDMR 1. Halo teman-teman, dengar suara saya ya? Dengar Pak. Oke, ini kayaknya sinyal dari Pak Herdi agak sedikit ini ya, malam ini agak sedikit error, jadi teman-teman mohon bersabar ya. Sambil nanti ya kalau ada pertanyaan teman-teman bisa chat dulu di sini, nama, kemudian apa, dari institusi mana, jurusan apa, kemudian pertanyaannya seperti apa gitu. Kita sambil nunggu Pak Herdi ya. Mungkin bisa oh ini udah masuk ini Pak Gabung. Halo Pak Erdi. Halo Pak Erdi. Halo Mas, sorry Mas. Siap. Oke Pak, kita lanjutkan ya Pak. Ya, saya lanjutkan. Maaf teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, malam-malam itu ya, hari libur, jadi pada main internet. Tadi sudah sampai ke kompresor, terus ketemu ke apa namanya RS atau regulating sector,
lalu ke pelanggan-pelanggan. Pelanggan itu ada pelanggan kecil, pelanggan besar, dan sebagainya. Ada juga transportasi. Di sebelah kanan itu ada supporting. Supporting itu maksudnya apa? Ini adalah anak-anak perusahaannya PGN yang bekerja di bidang yang masih jadi satu sebenarnya untuk mendukung PGN juga. Ada telekomunikasi, ada transportasi, ada engineering, rekayasa, dan sebagainya. Lanjut, Mas. Next. Ini tadi kayaknya sudah disebutkan sama Isom. Rekan-rekan bisa langsung aja masuk ke websitenya PGN ya, yang HTTPS PGN Koid itu yang saya tulis di bawah ya. Next aja. Ini adalah menjelaskan tentang yang bulat-bulat kuning tadi itu adalah area-area distribusi. Nah, ini segmen pelanggannya PGN ya. PGN itu perusahaan gas negara yang mensuplai gas ke Bali itu ya. Kalau itu mati maka Jakarta dan Jawa. Jadi PGN ini juga menyuplai ke masyarakat gitu ya. Lanjut, nanti pertanyaan aja kalau ada pertanyaan di sini ya. Itu jumlah-jumlah aja, lebih relevan ya bagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan, misal nih saya teknik sipil, kok bisa sih masuk PGN, terus kerjanya apa? Kok sekarang kerjanya malah ngatur-ngatur gas gitu loh. Dulu waktu ngelamar emang ditanya apa gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa ditanyain juga. Tapi saya masih ingat, mumpung ingat ya, dulu waktu di 2007 itu user dari PGN tuh nanya, Masnya sipil ya? Iya Pak. Masnya bisa ini desain jembatan? Oh bisa Pak. Seberapa panjang? Tergantung Pak kebutuhannya gimana. Kan yang penting konsepnya, yang penting cara ngitungnya bisa gitu. Jadi harus confident dulu tuh ngomongnya itu ya. Nah, harapan saya waktu waktu wawancara itu, nanti saya di PGN tuh bangun jembatan gitu ya. Bangun hal-hal yang sipil lah. Jadi masih relevan nih ilmuku. Jadi nggak sia-sia lah gitu ya, walaupun masuk PGN ternyata masih kepake juga ilmu sipil. Nah ternyata di perjalanannya memang ada itu proyek-proyek bangun jembatan gitu ya, tapi dikerjakan oleh bagian yang ternyata saya nggak masuk ke sana gitu. Saya dimasukin ke bagian yang lain, yang tadi itu integrity gitu. Karena ternyata waktu kerja itu yang penting adalah basic cara pikir kita gitu ya. Basicnya orang engineer itu cara mikirnya gimana, logikanya jalan nggak gitu. Itu yang sebenarnya diperlukan. Kalau tentang bekerja itu sudah ada yang namanya di sana pasti PO, prosedur operasi gitu ya. IK, instruksi kerja. Jadi kita tinggal ngikutin aja gitu. Jadi tinggal ngikutin terus logika seorang engineer itu akan berjalan. Lanjut, Mas. Nah, ini yang tadi ya sebenarnya gambar yang banyak tadi itu, ini mempersingkat aja. Ini juga di websitenya PGN ada gitu ya. Jadi ada di hulu yang tadi Saka ya, terus transportasi gas, ada LNG, terus ada telekomunikasi, terus di hilirnya distribusi di bagian hilir, rekayasa teknik, pengolahan properti juga ada ya. Propertinya kan banyak kantor juga ya. Bagian juga punya banyak kantor cabang, itu harus dikelola daripada katakanlah periuknya di outsourcingkan, maka PGN juga punya perusahaan di situ. Nah, tentunya di bagian-bagian ini juga pasti banyak orang yang berkecimpung di situ ya, dari berbagai multidisiplin. Lanjut, Mas. Ini pengembangan bisnis PGN dalam supply chain gas alam ya. Jadi ada dari sumber, eksplorasi, production, terus disalurkan, transportasi, lalu didistribusikan. Nah, distribusi itu juga di sana ada
perannya sales. Orang sales itu coba mungkin rekan-rekan pasti mungkin bertanya-tanya, kalau sales di PGN tuh dia harus bisa apa gitu ya? Apakah sama dengan sales yang lain, misalkan sales Honda atau sales motor gitu ya, sales motor atau sales barang lain gitu. Apakah seperti itu gitu ya? Nah, sales di PGN untuk nawarin gas itu dia minimal harus tahu produknya apa gitu ya. Produk gas itu dia seperti apa gitu, sifat-sifatnya seperti apa. Terus bisa digunakan untuk apa aja gitu. Nah, itu salah satu yang harus dimiliki oleh sales di PGN. Nah, mungkin basicnya bisa orang kimia gitu ya, orang teknik industri, orang ekonomi pun mungkin bisa, asal dia juga bisa catch up dengan pengetahuan tentang teknik gitu ya. Jadi terbuka banget sih. Cuma memang di awalnya kebanyakan orang teknik kalau di PGN itu ya, walaupun itu sales gitu ya. Lanjut Mas. Ini kalau saya kasih contoh kegiatan utama dan supporting di distribusi gas ya. Jadi supaya tidak terlalu lebar ini pembahasannya. Jadi kalau ini di distribusi gasnya aja nih, contoh ya. Kalau tadi kan ada sisi upstream gitu. Mungkin di sana juga lebih banyak juga kegiatan utama dan supportingnya gitu ya. Cuma mungkin itu akan nanti lama sekali gitu ya bahasnya, dan juga saya juga nggak terlalu banyak kompetensi di situ gitu ya. Nah, ini di distribusi gas nih. Kita harus nyari dulu nih supply gasnya di mana, terus dibeli. Biasanya beli gas ini dalam kontrak jangka panjang gitu ya. Terus dianalisa kapasitas infrastrukturnya masih cukup apa enggak, demand-nya ada di mana, maka belinya seberapa dalam jangka waktu berapa lama gitu ya. Biasanya jangka panjang sih, 5 sampai 10 tahun atau 15 tahun. Lalu dipasarkan ke pelanggan-pelanggan. Biasanya pelanggan itu kalau belum menggunakan gas, biasanya mereka pakai solar, mereka pakai diesel, mereka pakai bahan bakar lain seperti batu bara gitu. Nah, sales masuk ke pelanggan-pelanggan itu menawarkan gas. Pak, kalau Bapak pakai gas alam, maka Bapak bisa lebih untung, lebih hemat sekian. Lalu setelah pelanggan itu menggunakan gas, ada namanya customer management. Dia yang secara reguler datang ke pelanggan-pelanggan itu untuk menerima keluhan-keluhan, misalkan terutama sih lebih ke arah billing ya, tagihan itu. Terus kalau ada permintaan lebih, mau nambah lebih, mau kontraknya di amandemen, itu di customer management. Lalu setelah itu dipasarkan, sebenarnya kan butuh pipa yang mengarah ke pelanggan. Nah, itu sudah dibangun jaringannya. Tentu teman-teman juga pasti bisa nebak, loh ini berarti orang sipil nih di sini nih, bangun-bangun pipa gitu ya. Nah, bukan cuma orang sipil aja, tapi ada orang mesin, orang piping, instrumen, gitu ya, yang orang hukum, kontrak, pengadaan gitu ya. Jadi semua bagian yang dalam satu seperti project lah itu ya. Jadi pembangunan jaringan. Jadi kalau bisa disebut PGN ini kalau stratanya gitu ya, strata dibandingin sama perusahaan karya, kayak dulu saya bekerja itu ya Wijaya Karya, itu dia owner. Kalau Wijaya Karya itu kan kontraktor gitu. Ini owner PGN itu. Jadi PGN ini biasanya memperkerjakan karya-karya itu untuk membangun jaringan. Nah, gitu. Terus operasi pemeliharaan, setelah jaringannya dibangun, gasnya dialirin, dibuka kerannya, maka dioperasikan, dijagain terus selama 24 jam, gasnya mengalir, tidak ada kebocoran, itu harus dicek itu pipanya gitu ya. Dan juga disinilah bagian saya berada nih, perencanaan dan pengendalian jaringan bersama Mas Isom tadi yang sudah presentasi. Lalu ada supportingnya di sini adalah seperti perusahaan pada umumnya, ada yang ngurusin HCM, legal, pemeliharaan aset gedung, pembayaran gaji tentunya. Lah ini harusnya jadi topik yang menarik juga nih kayaknya ya, gaji ya Mas Tama ya. Iya, Tadi belum disinggung-singgung ya. Tapi kayaknya ada juga
yang bertanya tadi. Kalau nggak bertanya juga nggak apa-apa sih ya. Ya gaji mah kalau dibanding sama swasta tentang di industri gas ya pasti kalah lah BGN. Tapi ya alhamdulillah ada lah gitu ya. Next Mas, ini masih ada nggak ya? Kalian yang dibutuhkan. Oke, next. Oh, ini seperti yang tadi dibuat oleh Mas Hisam nih. Agak cepetin Mas, agak cepetin. Jadi ada core business tadi ya, ada juga supporting. Next Mas. Ini memang mainly yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu itu adalah teknik-teknik ya. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga selain teknik seperti ekonomi, manajemen, akuntansi, itu mereka juga masuk di bagian yang core business gitu. Kalau dia ditempatkan di tadi itu di apa namanya rantai di bagian yang bisnis utama. Terus next Mas. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman dan apa namanya kita semua sadari juga bahwa di pekerjaan itu tidak cuma keahlian teknis yang diperlukan, karena kita bekerja juga bersama dengan manusia lain gitu ya. Nah, itu ada keahlian apa namanya emotional quotient gitu ya. Keahlian bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama manusia, dengan rekan kerja gitu ya. Nah, untuk menunjang itu maka ini perlu juga teman-teman pelajari ya. Apa namanya, bagaimana kita sendiri nih punya visi ya, atau punya cita-cita, terus bagaimana mencapai cita-cita itu gitu ya. Ada satu buku yang mungkin bisa teman-teman baca itu kalau punya waktu, yaitu kayak apa namanya Seven Habits of Highly Effective People ya, yang punyanya gitu ya. Jadi ada 7 hal kenapa kita harus punyai apa namanya sifat-sifat itu agar menjadi orang yang efektif, baik secara komunikasi dengan rekan kerja maupun tujuan kita sendiri gitu ya. Terus ada juga di situ keahlian konseptual arah yang lebih tinggi, visi bagaimana memasan tapi tetap ngurus. Berikutnya Mas, mungkin ini yang terakhir ya setelah ini ya. Banyak hal yang selain yang core bisnis diurusin, ini juga ngurusin perilaku dari manusianya gitu ya. Dia harus kompeten di bidangnya, dia harus bertanggung jawab, dia harus kreatif, inovatif, dan sebagainya. Jujur, disiplin, konsisten, seperti itu ya. Lanjut Mas, ini kayaknya terakhir ya. Nah ya, itulah yang materi yang saya sampaikan. Mungkin sekarang ke diskusi aja Mas ya. Nih, coba kita baca pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Pak Herdi ya atas sharingnya Pak. Sangat luar biasa sekali ya, tadi jelasin ya dari pengalaman Pak Herdi sendiri sampai skill apa aja yang dibutuhkan teman-teman ya. Jadi nggak hanya soal teknis melulu ya teman-teman yang suka ngoprek-ngoprek juga nggak apa-apa sih, itu hal positif. Cuman yang perlu kita siapkan juga bagaimana kita harus bisa berinteraksi dengan manusia lain gitu kan. Nah, baik Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ini Pak. Teman-teman yang mau bertanya silakan teman-teman. Iya Mas, ini kita saya baca nih, ada beberapa nih. Ya, Mbak Nadif atau Mas Nadif ya, kayaknya Mbak ya. Nah, dari saya teknik sipil Undip itu. Nah, karena sama-sama sipilnya nih kayaknya nih. Kalau sipil biasanya ditempatkan di bagian mana Pak, khususnya industri gas umumnya? Kompetensi apa yang dibutuhkan lulusan teknik sipil? Ini seperti yang tadi saya ceritakan waktu saya diwawancarai. Ini langsung saya jawab dulu ya Mas ya. Diwawancarai itu ditanya, Mas Herdi kamu bisa desain jembatan nggak? Ya saya harus jawab dengan pede dong. Oh bisa Pak. Jembatan yang berapa panjang bisa desain? Oh sesuai Pak. Terus saya ceritakan di situ bagaimana cara desain jembatan gitu ya.
Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu tes yang dilakukan pada seorang teknik sipil gitu ya. Makanya di bagian mana itu adalah tergantung dari perusahaan sebenarnya ya. Perusahaan itu karena banyak bagian di situ ada sebenarnya ada yang cocok untuk teknik sipil yaitu di bagian yang tadi itu pembangunan jaringan ya, jaringan pipa. Terus mungkin pembangunan gedung kantor itu juga cocok gitu ya. Cuma bisa jadi perusahaan sudah punya orang-orang yang menduduki posisi di situ, jadinya dia pengen ditempatkan di tempat lain gitu. Jadi banyak sih Mbak Nadif ya untuk teknik sipil di mana itu tergantung dari perusahaan. Tapi kalau yang penting kan apa namanya sudah memenuhi kualifikasi dulu gitu ya selama bekerja gitu. Yang kedua mungkin ini nih, bagaimana peluang kerja dunia gas ke depannya? Lalu apakah dapat terpengaruh dengan teknologi sistem yang semakin simpel? Nah, ini pertanyaan bagus sekali juga nih. Jadi seperti rekan-rekan sekalian ketahui ya, saat ini dunia sudah mainnya adalah data scientist ya, big data gitu, machine learning gitu. Apakah dunia industri gas akan terpengaruh? Tentu ada pengaruhnya di situ ya. Terutama kalau di dunia gas ini kan berurusan dengan data yang sangat banyak. Tadi Mas Isom sudah ceritakan tentang SCADA ya mungkin ya. SCADA itu supervisory control and supervisory control and data acquisition ya. Nah, itu bagaimana data-data dari lapangan itu semuanya ditarik ke apa namanya? Ke MCS, Master Control Station, lalu dilakukan pengaturan pengendalian oleh seorang network supervisor seperti Mas Isom itu. Nah, data itu semuanya masuk ke dalam server dan sangat terbuka sekali untuk kemudian diolah. Jadi kita punya trending historical yang dari sekian puluh tahun ke depannya akan seperti apa, itu bisa itu. Dan itu adalah suatu apa namanya ya, suatu peluang untuk menggunakan atau mengaplikasikan teknologi yang baru itu ya di dunia gas. Terus pertanyaan berikutnya, selain di situ di mana? Nah, ada teman saya di marketing itu dia berusaha meringkas ya bagaimana cara berlangganan gas dari seorang apa namanya calon pelanggan. Contohnya adalah dia buat aplikasi seperti Gojek. Jadi kalau rumahnya dia di mana gitu ya, dia masukin ke aplikasi itu, terus kalau dia mau berlangganan gas nanti berapa bayarnya, itu udah ketemu gitu ya. Tapi apa namanya itu di teman saya sih. Tapi ceritanya adalah seperti itu. Jadi sistem akan semakin mempermudah nanti. Berikutnya, contoh gambaran pekerjaan bidang telekomunikasi di PGN. Telekomunikasi ini juga digunakan tadi hubungannya dengan SCADA ya. Di situ ada bidang telekomunikasi. Mas Isom itu juga nanti bisa jelasin ya. Nanti bisa nambahin nih pertanyaan tentang telekomunikasi ini. Siap. Siap, saya lanjutin dulu ya. Teknik lingkungan. Apakah ada bidang pengelolaan lingkungan? Jurusan teknik lingkungan bekerja. Sebenarnya kalau dulu waktu saya itu teknik lingkungan masuk ke teknik sipil ya. Ini ada juga yang terpisah ya dari sipil ya. Teknik lingkungan kalau di PGN itu, PGN sekarang kan jadi ini ya, jadi subholding gasnya dari Pertamina gitu ya. Mungkin kalau mau bicara lebih luas sih, skopnya adalah skop Pertamina ya. Jadi Pertamina itu ada minyak dan gas. Teknik lingkungan itu ada banyak juga peran-peran di sana ya, seperti bagaimana apa namanya pada waktu mencari sumber gas, pada waktu membangun jaringan itu pasti ada namanya izin ya. Izin itu ada yang namanya analisa dampak lingkungan. Nah, orang-orang lingkungan sangat berperan di situ. Bagaimana memproses data-data atau memproses studi-studi tentang lingkungan itu bisa mempercepat, bisa mempercepat proses perizinan itu, dan juga setelah apabila itu dibangun, apabila area itu dioperasikan, maka studi atau implementasi dari rencana bagaimana lingkungannya dikelola itu juga harus dimonitor. Nah, itulah fungsi dari orang teknik lingkungan gitu ya.
Oh, ini Mas Nadif ya tadi ya, bukan Mbak Nadif, sorry. Oke, terus Mas Ahmad Kafabi, elektronika. Apakah DW memberikan kesempatan pada pekerja untuk melanjutkan studi pada saat masih kontrak kerja? Oh, ini kontrak kerja itu kalau Isam cuma 3 bulan ya, Sam ya? Ya betul Pak, 3 bulan aja Pak. Iya, kalau di PGN itu ya Mas Ahmad bisa melanjutkan sekolah kalau misalkan HCM-nya punya punya program untuk pendidikan, dia Betul. buka terus nanti para pekerjanya dipersilakan mendaftar. Nah, biasanya persyaratannya adalah minimal 5 tahun bekerja dulu. 5 tahun bekerja. Karena ini kan suatu beasiswa ya, semacam beasiswa sih. Tapi kalau mau sekolah sendiri itu pun juga boleh. Sekolah sendiri juga boleh. Dengan nanti ada perjanjian seperti setelah sekolah itu kayak ada ikatan dinas dan sebagainya lah gitu ya. Itu ada Tapi kalau masih kontrak nggak boleh ya. Kalau sudah ini biasanya sudah 3 tahun atau 5 tahun sih. Nah, ini ada pertanyaan dari Nizar Maulana. Bapak kan teknik sipil, bagaimana pengalaman Bapak tentang rancangan struktur bangunan, apakah lebih rumit? Bangunannya nggak banyak, Mas. Paling gedungnya juga itu yang bangun bukan saya, gitu. Maksudnya yang bangun yang tadi itu kayak perusahaan-perusahaan karya yang dulu saya bekerja di sana, gitu ya. Jadi saya tinggal gunain ini kalau sekarang. Jadi karena saya orang sipil tapi ditempatkan di bagian tadi ya yang sudah saya jelaskan di depan tadi, saya integrity engineer lalu jadi network planner gitu ya, sekarang jadi analis di GSOT, Gas System Operation and Technology. Jadi lebih banyak ngurusin bagaimana perencanaan penyaluran gas sama pengendaliannya sama Mas Isom. Jadi teknik sipilnya kayaknya udah nggak kepake nih sekarang ya. Lebih ke arah logikanya, logika seorang teknik gitu ya. Lanjut, prospek apa lagi yang bisa di-apply oleh lulusan teknik mesin? Teknik mesin tadi sebenarnya dia kalau sudah ke levelnya ke istilahnya ya, ke supervisor, punya anak buah ya, jadi nanti teknik mesinnya sebenarnya bisa tetap mungkin di pembangunan jaringan gitu ya, tapi dia sudah punya anak buah gitu ya. Bisa juga nanti sampai ke direktur gitu ya. Sekarang direkturnya PGN mostly adalah direktur utama adalah teknik kimia, direktur operasinya teknik kimia, direktur komersialnya teknik sipil. Nah, teknik sipil ada tuh, direktur komersial tuh. Terus kebanyakan kimia sih. Oke. Lanjut, siapa nih? Berkaitan dengan isu sumber migas yang menipis, apakah PGN sendiri menanggapi isu tersebut dengan pengembangan bisnis? Dari Asri Bahtiar ya. Dari teknik mesin. Ya, memang sumber migas itu kalau saya lihat trennya ya di Jawa Barat itu ya decline. Jadi kalau 5 tahun terakhir itu ya setiap tahun itu decline-nya hampir sekitar 5 mmscfd. Nah, itu gimana caranya atau gimana antisipasinya? Itu pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga perusahaan-perusahaan gas itu lebih mengembangkan ke arah LNG nanti. LNG sebagai pengganti dari gas konvensional. Walaupun ya gas konvensional sumur-sumurnya tetap diusahakan untuk dieksplorasi. Tapi karena memang secara alamiah itu sumber gas menurun ya. Itu diganti dengan LNG. Kalau LNG itu bisa worldwide ya, bisa secara luas nih, bisa kita beli dari luar negeri gitu ya. Jadi stoknya insya Allah masih banyak sih kalau LNG. Lanjut.
teknik industri, ini hampir sama sih sebenarnya, teknik industri juga dengan teknik mesin dan yang lainnya. Jadi yang dipakai adalah sebenarnya logika tekniknya gitu ya. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak? Apakah ini ada ini Mas Ahmad lagi nih ya? Apakah di PGN ada program meningkatkan skill pegawai, contohnya pelatihan? Oh, tentu ada, banyak sekali ya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan di situ. Dan di awal pun tadi Mas Isam udah sampaikan ya, ada apa namanya, pelatihan kewiraan, pelatihan yang tentang Leadership. Ya, leadership, terus pelatihan tentang kompetensi di berbagai bidang, bahkan diputer-puter dulu ya Mas ya, diputer-puter Betul, Pak. di apa namanya bagian-bagian yang lain supaya tahu bagian yang lain itu kerjanya apa, sehingga nanti pada waktu seorang itu setelah diterima dia akan memahami, oh temanku di sana itu butuh ini loh, butuh apa namanya informasi ini, butuh bantuan ini, sehingga kita bekerja itu kalau di PGN itu lebih apa ya, lebih cair gitu ya. DCS Engineer ini mungkin Isam nih yang bisa jawab nih. Perkenalkan, saya Hasna Nur Hanifah. Isam jawab ini nih. Baik, terima kasih. Tadi apa ini ya, Mas Pratama. Saya sempat logout tuh kurang tahu. Jadi kok tak lihat list pertanyaan yang awal saya pas tadi nyampaikan materi kok nggak ada. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, saya list lagi, saya tampilkan lagi pertanyaannya. Ini mungkin bisa dijawab dulu, Pak, untuk pertanyaan dari Mbak Hasna ya, Nur Hanifah. Silakan, Pak. Ya, Hasna, pertanyaan bagus ini. Pertanyaan untuk Mas DK maupun PGN, ini DCS Engineer masuk dalam divisi maintenance engineer atau divisi lainnya. Kemudian, ini divisi maintenance. Maintenance. Kemudian sebagainya seperti apa? Ya sebagai engineer gitu. Jadi maintenance ya engineer itu di maintenance divisi. Kemudian hal apa saja yang perlu disiapkan sebagai nilai tambah dari calon pegawai lulusan teknik elektro, teknik instrumentasi, mengingat ketatnya persaingan di industri gas khususnya di PGN. Terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, saya mau share ke teman-teman semua. Jadi pada saat PGN Go Talent itu ada, artinya oprek PGN itu ada, itu angkatan saya banyak jurusan ya, sosial ada, teknik banyak juga gitu. Tadi ada pertanyaan juga, ada yang teknik industri, itu sekarang ada IBM. Nah, korelasinya seperti apa kan ya? Ternyata ya kepake gitu loh. Maksudnya ya match aja gitu. Jadi memang yang dibutuhkan ketika memang kerja ya pola logikanya. Nah, kompetensi untuk teknik elektro dulu itu saya lebih ke programming ya, SCADA dulu itu. Nah, sekarang ini kalau masih statusnya masih mahasiswa, kalau misal ada pelatihan-pelatihan, jadi ini akan sangat dibutuhkan ketika ya kayak ini tutor teknik kan akan merilis sertifikat. Nah, dulu pas saya daftar di PGN itu di form pendaftaran itu ada melampirkan beberapa sertifikat kompetensi. Lah kompetensinya seperti apa? Ya kompetensi di dunia elektro dari dulu itu pelatihan robot, kemudian PLC. Dulu yang saya ingat sertifikat yang saya lampirkan kurang lebih seperti itu. Kemudian ada tambahan sertifikat ketika saya dapatkan pada saat di pekerjaan sebelumnya ya. Ada sertifikat bejana tekan, ada sertifikat pelatihan Flowcom itu. Jadi kompetensi seperti apa? Tentunya kompetensi yang sesuai jurusannya Mbak Hasna.
enggak jurusan lain gitu. Nah, dengan sertifikat itu akan sangat berguna ketika mau mendaftar. Mungkin cukup itu ya, Mas Pratama. Oke, terima kasih Mas Isom. Ini ada pertanyaan ya dari kita baca dulu yang paling atas, ada Mbak Julia Effendi ya. Kak, itu kan udah experience di bidang gas. Nah, untuk fresh graduate apa yang perlu disiapkan secara materi pekerjaan? Bukan CV, TOEFL, dan lain-lain. Jadi apa yang harus disiapkan sebagai seorang fresh graduate? Monggo. Sebagai fresh graduate, dulu itu ya saya mau share aja pengalaman ketika di kampus gitu kan, ketika yang namanya kita itu nggak hidup sendiri gitu kan, cara bersosial seperti apa. Nah, saya mau share dulu di Kangen ini, itu saya tuh termuda sendiri lebih tepatnya. Teman-teman saya itu bapak-bapak, mungkin saya ibaratkan kayak bapak saya lah. Nah, ujuk-ujuk itu bahasa Jawa ya. Apa ya bahasa Indonesianya, Mas Pratama? Tiba-tiba. Nah, tiba-tiba saya itu masuk di lingkungan itu kan. Kemudian saya ya sebagai supervisinya di sana. Lah, banyak sekali lulusan SMK, banyak lulusan SMA yang orang-orang tua juga gitu loh. Nah, ilmu yang dipakai atau kompetensi dari kampus tidak ada gunanya. Untuk awal ya, tidak ada gunanya. Justru malah saya itu malah belajar bagaimana cara ngobrol atau bagaimana cara bersosial dengan orang tua itu seperti apa gitu lebih tepatnya. Cara ngomongnya, saya selami gitu. Nah, kepikiran nggak teman-teman ketika ada bapak-bapak gitu curhat mengenai keluarganya. Saya pun itu dulu belum berkeluarga gitu kan. Ya, artinya pemborosan ya. Nah, lingkungan saya seperti itu. Jadi kayak ilmu elektro itu nggak ada fungsinya banget gitu, nggak ada fungsinya. Jadi ya bersosial aja gitu. Mungkin ketika kerja gitu kan, kita kerja profesional gitu kan. Ketika ada WO, jadi ketika ada pekerjaan kan ada yang namanya WO, work order, untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kan kita itu tidur di site itu kan di mes gitu kan. Nah, otomatis ya malamnya itu kan bersosial dengan bapak-bapaknya. Itu saya pikir itu pola pikir saya sangat kenceng banget ini. Bagaimana cara memulai obrolan. Artinya itu mau apa sih bapak-bapaknya ini? Apa lebih nalarnya seperti apa kayak gitu. Terus saya dekat-dekati lebih ke sosial sih yang kompetensi yang pertama kali harus disiapkan oleh seorang fresh graduate. Soalnya fresh graduate ini saya lihat ketika udah gabung di suatu tim itu biasanya itu kalau disuruh-suruh mau aja gitu loh. Kebetulan saya dulu ya mau, cuma saya akan menanyakan satu yang saya pertanyakan ketika dikasih tugas ini tuh untuk apa. Jadi nanti akan seiring berkembangnya waktu itu akan tahu maksudnya pekerjaan yang dikasihkan itu goalnya seperti apa. Nah itu pendapat saya pribadi lebih tepatnya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang lain. Jadi saya memang jurusan elektro, tapi ketika fresh graduate kompetensi apa? Kayaknya elektro itu nggak ada gunanya banget gitu. Lebih ngobrol kayak sama bapak-bapaknya itu gimana gitu loh. Sedangkan pegawai gitu, karyawan di Kangen itu sepuh-sepuh gitu kan, sepuh-sepuh. Atau sudah bapak-bapak. Sekian itu Mas. Iya, sangat benar sih Mas ya. Jadi terkadang apa yang kita pelajari di kampus itu kalau di dunia kerja itu mungkin ya kepake 5%-an lah ya.
Jadi ilmu yang Nah, paling banyak ya bagaimana kita cepat beradaptasi di lingkungan yang baru kan. Kita sebagai fresh graduate, kita di tempat yang baru, mungkin bawaan kita juga lebih tua dari kita gitu kan. Bagaimana kita berinteraksi, mendekatkan diri dengan mereka itu adalah hal yang paling penting. Kayak gitu ya Mas betul, Isom ya. betul. Bagaimana cara Nah, ini ada beradaptasi? siap. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Tuh Mas Isom dari Mas Asri atau Mbak Asri ya nih, Mbak Asri kan. Yang saya tahu PGN punya industri migas di upstream juga kalau nggak salah Saka Energi namanya. Apakah Saka ini menjadi salah satu pemasok juga dan apa hubungan antar 4 wilayah yang dimiliki PGN tersebut? Baik, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Herdi lebih detailnya, gitu loh. Lebih detailnya. Memang tadi memang sudah saya sebutkan PGN itu kan bergerak di midstream sama downstream. Oh ternyata PGN juga punya, jadi PGN Saka ini itu anak perusahaan dari PGN yang bergerak di hulu, artinya upstream sector. Kurang lebih seperti di Kangean sebelumnya saya kerja. Nah, itu pemasok juga. Kalau di Gresik ya ujung Pangkah itu. Nah, share sedikit lagi lah ya, share sedikit. Jadi awal saya ngerti PGN itu memang PGN itu saya pikir ya eksplorasi seperti itu. Artinya Saka Energi itu udahlah kayak Kangean di site atau apa. Ternyata PGN itu besar, PGN Group itu kan, ada yang bergerak di bidang hulu, ada yang di midstream, ada downstream dengan masing-masing tugasnya ya, masing-masing tugasnya. Untuk masuk saya belum tahu ya, apakah PGN Saka yang di ujung Pangkah di Gresik itu supply, kan di Jawa Timur itu ada GDMR 2, Gas Distribution Regional 2 gitu. Nah, mungkin akan ditambahkan sama Pak Herdi kurang lebih sih. Monggo Pak Herdi. Kayaknya sinyalnya lagi jelek nih Pak Herdi ini. Ini kita boleh lanjut pertanyaan Mas Isom? Tambahan sedikit lah ya, tambahan sedikit. Tambahan, oke, siap. Ya, Saka memang ya, Saka itu adalah anak perusahaan PGN yang tempatnya ya di upstream atau eksplorasi seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal memang saya sebelumnya memang nggak tahu PGN secara menyeluruh gitu. Saya tahu PGN itu ya dari PGN Saka. Soalnya ada beberapa alumni Kangean itu pindah atau kerja di Saka Energi gitu. Nah, ketika kan tadi selama proses rekrutmen itu kan ada interview manajemen langsung ke user gitu kan. Ada pertanyaan yang unik, tahu PGN enggak gitu. Saya jujur aja, saya yang tahu itu cuma PGN Saka. Ternyata kan di penjelasan Pak Herdi tadi ada kan, ada banyak juga kan. Ada PGN Saka, ada PGN Mas, ada Pegasol, ada banyak lah. Jadi PGN Group itu dengan tugasnya masing-masing. Nah, untuk tambahan kaitannya detail mengenai PGN Saka, mungkin Pak Herdi bisa menambahkan, Pak. Ya, gimana pertanyaannya tentang Saka ya? Iya Pak, tentang Saka ini saya bacain ulang ya Pak juga. Ini Pak, yang saya tahu PGN punya industri migas di upstream juga kalau nggak salah Saka Energi namanya. Apakah Saka ini menjadi salah satu pemasok juga dan apa hubungan antar keempat wilayah yang dimiliki oleh PGN tersebut?
Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke. Saka. Ya, Saka itu adalah salah satu anak perusahaan dari PGN ya. Jadi dia bergerak di bidang hulu, khususnya di oil ya, di minyak ya. Nah, karena dia minyak, ya, karena dia minyak, jadi apa namanya, lebih dijual keluar. Jadi bisnisnya adalah lebih ke luar ya. Istilahnya nggak disalurkan ke pipanya PGN gitu ya. Walaupun memang apa namanya, ada juga di mana itu di yang di Pangkah ya, Som ya. Itu juga dia ada gas ya, Som. Yang Amerada Hess. Ada, Pak. Iya, Hess. Kalau yang Saka pertama kali itu dulu di Vasken di Amerika ya. Kalau yang Hess itu kan ada gasnya ya. Betul. Teman-teman banyak di sana, Pak. Ya, yang Pangkah itu masuk juga ke EJGP nggak, Som? Saya belum tahu, lebih tepatnya belum tahu. Iya. Jadi untuk yang bertanya tadi, mohon maaf kalau jawabannya mungkin kurang lengkap ya, karena memang ini lebih ke arah apa ya, portofolio bisnis. Jadi dan lokasinya adalah di GDMR 2 di area Surabaya. Betul, gitu ya. Jadi saya kurang paham di sana apakah masuk ke IPA PGN juga, karena saya lebih paham di Jawa Barat dan Sumatera Selatan, 9 area, yaitu dari Lampung, Palembang, Lampung, Cilegon, Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Karawang, ya Tangerang, sampai Cirebon. Nah, kalau teman-teman nanya tentang pipa gas di 9 area ini, insya Allah lebih lengkap jawabannya gitu ya, daripada yang di luar dari 9 area ini. Oke, sementara itu ya, jadi hubungannya tadi saya belum bisa jawabkan apakah gasnya masuk ke, sepertinya masuk sih ya kalau begitu Mas Tama. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, dari Mas Muhammad Nur Indrajadi. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Nur dari Teknik Material dan Metalurgi ITS. Ingin bertanya Pak, tadi disebutkan dalam core bisnis PGN terdapat Teknik Material dan Metalurgi. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam. Lalu ingin bertanya kembali, unit usaha apa dari PGN yang cocok dengan keilmuan Teknik Material dan Metalurgi? Monggo Pak. Ya, saya waktu masuk itu ada teman juga dari Teknik Metalurgi ITB. Ya, itu satu-satunya teman saya yang teknik material yang diterima di PGN. Dan memang jarang teman-teman dari teknik material, tapi bisa masuk gitu ya, bisa masuk waktu itu. Dan pada waktu pertama kali masuk, dia di bagian integrity. Ya, integrity jaringan atau kehandalan dari mengevaluasi kehandalan dari jaringan. Karena kan pipa-pipa di PGN itu kan terbuat dari carbon steel gitu ya, material baja gitu ya. Terus fasilitasnya seperti valve, fitting, itu semuanya terbuat dari baja. Baja kan ada stratanya ya, ada macam-macamnya, materialnya seperti apa ya, ada ferrit, besi, macam-macam gitu ya. Nah, dia bisa seorang engineer material gitu ya, dia bisa masuk di bagian pembangunan. Dia mensortir atau menentukan material yang cocok, spesifikasi untuk apa namanya, menyalurkan gas alam itu material pipanya seperti apa, komposisinya seperti apa gitu ya. Itu lebih cocok banget dia, seorang teknik material gitu ya, atau metalurgi. Terus dia juga bisa masuk di bagian QC. Dia ngecek pipa-pipa yang didatangkan di proyek itu sesuai enggak dengan spesifikasi yang telah dibuat gitu ya. Jadi dia yang istilahnya sebagai orang yang tidak bisa diapusi gitu ya. Tidak bisa dibohongi, dia punya knowledge tentang material ya. Jadi secara tertulis iya, secara fisik dia juga punya ilmunya gitu ya. Jadi secara visual maksudnya dia ngelihat di lapangan gitu. Jadi orang teknik material salah satunya ya di situ pada waktu pembangunan proyek gitu ya. Terus
dia dibutuhkan juga kemampuan evaluasi untuk integriti jaringan, keandalan dari pipa-pipa yang sudah terpasang, atau komponen lain seperti tangki, filter, itu juga dibutuhkan kemampuan untuk evaluasi integritas, gitu. Dan tapi memang ini sih waktu barengan saya itu cuma 1 dari 70 yang orang teknik material. Selebihnya kebanyakan orang teknik kimia. Teknik sipil juga waktu itu cuma sekitar 4 orang. Dan tapi campur sih, memang ada teknik industri, teknik lain juga, mesin dan yang lainnya. Gitu Mas, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Pak. Nih, lanjut. Tadi yang telekomunikasi udah dijawab belum ya sama Pak Isong? Bagaimana contoh gambaran pekerjaan bidang telekomunikasi di PGN, Pak? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Cahyaning Retno nih, dari Telekomunikasi PENS. Oke. Saya coba jawab ya. Jadi kalau di main core bisnisnya itu ada SCADA yang tadi Mas Isom sebutin ya. SCADA itu kan dia butuh telekomunikasi untuk menyampaikan data dari lapangan ke server di suatu lokasi gitu ya, di pusat gitu ya. Nah, telekomunikasinya bisa by apa? By VSAT yang diterapkan di PGN sekarang ya, by VSAT atau FO. Kalau dulu ada namanya microwave gitu ya. Jadi sekarang udah nggak dipakai lagi. Sekarang yang digunakan adalah FO, fiber optic, VSAT, dan juga GPRS. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bidang telekomunikasi ya. Tapi itu di core bisnis. Ada juga yang tadi supporting, yang di slide saya itu ada namanya perusahaan PGNcom atau Pegascom. Nah, di Pegascom ini dia punya target atau punya bidang-bidang memang dia menjual jasa layanan telekomunikasi, jual bandwidth, terus ke perusahaan-perusahaan lainnya lah. Dia juga punya cabang di Singapura kalau nggak salah itu. Jadi terbuka lebar juga bagi orang telekomunikasi untuk masuk ke PGN, khususnya di tadi itu PGNcom ya, anak perusahaan. Gitu Mas. Baik, berarti sangat terbuka ya teman-teman dari telekomunikasi untuk bisa bergabung di PGN gitu. Mungkin Mas Isom ada tambahan atau kita lanjut pertanyaan aja ya. Dari Mas Rizky Alfi nih ya. Apakah background saya dari jurusan teknik mesin dan industri, boleh bertanya apakah biasanya jika di bagian teknis itu memang bagiannya dari jurusan teknis, kalau di jajaran manajer itu biasanya orang-orang non teknis, Pak? Apakah benar seperti itu, Pak, kalau di perusahaan, Pak? Enggak juga. Iya, enggak juga ya, Som ya. Enggak juga, Pak. Orang teknis juga bisa jadi manajer ya, Som ya. Bahkan betul. Yang tadi saya sebutkan direktur PGN ini ya sekarang teknik kimia nih di rootnya. Terus direktur infrastrukturnya teknik kimia, direktur komersialnya teknik sipil, gitu ya. Terus ada direktur yang 2 lainnya itu HCM ya. Kalau direktur HCM ini dia orang sosial. Nah ini benar nih, dia orang sosial nih. Kalau direktur umum dan SDM. Untuk di level manajerial itu nyampur ya, tergantung bidangnya. Jadi kalau misalkan bidangnya masih di core bisnisnya, ya kebanyakan orang teknik juga gitu ya. Yang sosial kalau ya bisa juga gitu ya masuk, tapi di case-nya yang jarang sih ya. Lebih ke arah kalau masih di tahapan manajerial sih masih banyak orang teknik. Itu bahkan sampai ke level yang paling atas di bawahnya direktur pun orang teknik juga gitu ya. Kalau di PGN ya, karena memang dibutuhkan logika dan keahlian teknisnya walaupun sedikit ya tetap dibutuhkan. Demikian. Berarti semua terbuka ya teman-teman ya, baik dari teknis maupun non teknis, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi manajer. Gitu sih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Muhammad Nur Indrajadi nih, kayaknya Masnya mau tanya lagi ya, dari jurusan teknik material dan metalurgi ITS tadi Pak. Apakah sertifikasi seperti welding
inspektor, NDT inspektor atau technician, cutting inspektor benar-benar terimplementasikan di PGN, Pak? Lalu adakah rekomendasi sertifikasi untuk di PGN? Terima kasih. Ya, langsung aja dijawab. Ya, benar itu kalau di PGN waktu di proyek itu semua operator atau pelaksana welding, pelaksana coating itu semuanya harus dicek sesuai dengan persyaratannya ya, sesuai dengan apa istilahnya ya kalau di orang project itu ya, apa namanya, kualifikasi awal kalau suatu project itu. Dan itu orang teknik material itu yang kayaknya sangat berperan tuh, benar itu. Jadi dulu teman saya yang namanya, boleh sebutin nggak ya? Ini teman saya yang teknik material ini, itu dia di project dan memang benar-benar ngurusin tentang itu tuh, tentang welding qualification gitu. Terus ya memang dia di bagian QC juga. Jadi itu sangat diterapkan di PGN dan itu adalah sangat mandatory gitu ya. Karena di dunia industri gas kalau pipa itu sudah terpasang di tanah, sudah mengalirkan gas, itu kalau mau diperbaiki lagi itu dampaknya sangat besar ya, baik terhadap kerugian pelanggan maupun kerugian PGN sendiri gitu ya. Jadi di awal harus dipastikan bahwa pipa itu benar-benar terpasang dengan baik, tersambung dengan baik, coatingnya juga diaplikasikan dengan baik gitu. Bagus Mas pertanyaannya. Baik, dari Mas Indrajati udah terpuaskan ya. Oke, kita lanjut Pak dari pertanyaan Mas Sigit Eko nih ya. Pertimbangan apa saya yang biasanya dilakukan PGN saat akan melakukan pengangkatan karyawan menjadi karyawan tetap? Apakah 100% dari hasil pekerjaan atau ada faktor pendukung lain nih? Aku jawab dulu ya, mungkin nanti Isom bisa ceritakan pengalamannya kemarin kenapa bisa diangkat gitu ya. Kalau aku lihat sih selain teman-teman yang ngikut rekrutmen PGN istilahnya yang besar-besaran itu, karena saringannya kan sudah banyak banget ya. Jadi kalau sudah masuk, sudah istilahnya calon pegawai, untuk jadi pegawai sebenarnya tinggal bagaimana dia menunjukkan integritasnya dalam bekerja gitu ya. Kan udah disaring tuh, dia udah memenuhi kualifikasi, terus bahasa Inggrisnya bagus, attitude-nya juga bagus. Lah ini adalah waktunya untuk dia menunjukkan tadi hasil dari evaluasi kertasnya gitu ya, di waktu menjadi calon pegawai. Nah, kalau dia bisa menunjukkan hal itu, maka kemungkinan besar diangkat ya. Terus ini kalau yang saya lihat ya, kebanyakan seorang atasan gitu ya, atau seorang manajer lah gitu ya di perusahaan gitu ya. Mungkin di perusahaan lain juga ya selain di PGN. Kalau aku lihat itu melihat anak baru gitu ya istilahnya ya, calon pegawai itu lebih ke arah ininya nih, attitude sama energi gitu ya. Coba bayangkan kalau misalkan di kantor ngelihat orang yang baru datang aja udah lemes gitu ya, terus ngomong aja males-malesan, itu nggak enak banget gitu loh. Jadi itu adalah attitude dan juga energi yang harus ditunjukkan oleh calon pegawai supaya meyakinkan manajer atau atasan di situ untuk bisa diangkat sebagai pegawai tetap. Kalau menurutku itu sih ya. Gini bisa nambahin tuh gimana kemarin dia bisa diangkat. Baik, saya mungkin menjawab pengalaman saya. Jadi oprek itu memang besar-besaran. Jadi PGN Group nggak cuma PGN doang. Ya tadi ada supporting juga, ada PGN Com, ada Pegasol. Itu sudah masuk rekrutmen kemarin. Nah, kualifikasi seperti apa yang dilihat user kepada kita yang masih belum pasti gitu kan, masih belum pasti akan diangkatnya gitu. Jadi share aja
total angkatan kita itu kurang lebih ada 151 orang. 151 orang. Nah, tadi habis leadership, kemudian 2 minggu kan, setelah leadership ada 2 minggu kewiraan wajib militer. Nah, itu nanti akan diangkat menjadi capek. Nah, capek itu nanti ada kayak penugasan-penugasan seperti itu. Nah, penugasan-penugasan seperti itu biasanya itu dari pihak ACM, Human Capital Management, itu akan memberikan challenge ke kita, gitu loh. Apa ide atau terobosan-terobosan apa untuk PGN ke depan ketika kamu nanti bergabung seperti itu. Nah, itu nanti akan dipresentasikan kepada user. Kita mempresentasikan sedetail mungkin, ya kita pertunjukkan semangat kita bahwa yang tadi dikatakan oleh Pak Herdi, energi kita, ya kan. Terus yang menjadi sorotan ya attitude-nya gitu kan. Attitude-nya. Terus sedikit share juga. Jadi dari 151 orang itu ternyata juga ada yang nggak lulus loh ya. Nah, nggak lulus itu ternyata dari segi attitude bagus orangnya, ya kan? Dari segi energi untuk mengikuti serangkaian program-program HCM setelah capek, terus nanti setelah kewiraan itu kan kita trainee. Setelah trainee kita capek, setelah capek selama 3 bulan yang tadi dikatakan oleh Pak Herdi, kita di mix selama 2 minggu itu untuk tahu pola kerja satuan kerja yang lain kayak gitu. Nah, di setiap kita mampir di satuan kerja masing-masing itu, kita akan dilihat attitude-nya. Jadi di setiap satuan kerja itu nanti akan ada kayak coach gitulah, coach yang memonitor kita, keaktifan kita gitu. Nah, tadi yang mau saya share anak yang teman kita yang nggak lulus ternyata dari segi kesehatan. Nah maka dari itu attitude-nya bagus gitu kan, energi yang diberikan bagus gitu. Cuma selama itu jaga-jaga kesehatan banget gitu. Itu. Nah, kemarin yang saya mau share, jadi ada 2 penugasan ketika diangkat menjadi pegawai. Jadi habis trainee untuk diangkat capek itu kita ada ide apa gitu. Nah, ketika capek ke pegawai itu ada 3 bulanan. Jadi kita merumuskan ada ide-ide apa sih yang akan kita berikan kepada PGN ke depannya. Seperti itu Pak Herdi, pengalaman saya kemarin. Ya, oke. Benar. Jadi ada tantangan itu ya, munculkan ide-ide ya. Oke. Lanjut Mas. Oke, terima kasih Pak Herdi dan Mas Isom ya atas wejangannya gitu ya. Kemudian dari Mas Asri Bahtiar nih ya, apakah ada impact yang dirasakan PGN saat ini terkait harga oil dunia yang jatuh? Jika ada, subsektor apa saja yang kena dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya? Itu Pak. Oil ya, mungkin kalau oil ada hubungannya juga sih dengan LNG ya, tapi mungkin saya lebih nyorotin ke COVID aja ya, COVID-19 ya. COVID-19 ini kan pandemi yang global, itu ada namanya pengaruhnya juga ke PGN, bisnisnya PGN hari-hari ini ya, akhir-akhir ini. Contohnya adalah di penyaluran gas yang saya dan Isom pantau gitu ya, itu mengalami penurunan. Kenapa menurun? Karena memang pelanggan-pelanggannya seperti industri, terus dunia industri sama komersial itu juga menurun. Contohnya misalkan hotel banyak yang tutup, terus pabrik-pabrik juga banyak yang meng-PHK karyawan gitu ya, banyak yang berkurang produknya. Jadi itu juga pengaruh ke penyaluran gas, di mana pelanggan-pelanggan tersebut juga menurunkan pemakaian. Jadi itu pengaruhnya. Kalau yang oil itu pengaruhnya adalah ke harga LNG. Harga LNG pasti terpengaruh juga karena dia ada hubungannya dengan
harga minyak gitu ya. Tapi hubungan itu kalau jual beli gas itu biasanya ya, kalau PGN atau PGN dengan supplier, dengan pemasok itu biasanya kontraknya sudah kontrak jangka panjang. Jadi harga yang naik turun di luaran, harga minyak itu pengaruhnya tidak banyak karena sudah diikat kontrak di awal gitu ya. Kecuali LNG-nya itu jual belinya spot. Jadi kayak misalkan kita kalau lihat harga misalkan saham loh, itu kan naik turun ya. Nah itu namanya perdagangan spot kan ya. Jadi tiap hari bisa naik turun. Nah beda dengan kalau kita PGN atau suatu bisnis gas itu sudah kontrak dengan pemasok, itu biasanya kontraknya jangka panjang. Jadi harga naik turun minyak dunia itu tidak mempengaruhi gitu ya. Kecuali yang tadi itu beli LNG-nya adalah beli di spot pasar market gitu ya. Market spot. Jadi belinya mungkin bulanan. Nah, gitu bisa naik turun itu. Itu Mas. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini sertifikat sih. Jadi sertifikat apa aja yang memiliki nilai tambah? Mungkin Mas Isom bisa diulangi lagi gitu. Kayaknya tadi udah dijawab ya Mas Isom ya. Mungkin bisa diulangi lagi sertifikat apa aja yang memiliki nilai tambah untuk bisa daftar di PGN. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk spesifik sertifikat apa, saya dulu pas pertama mendaftar itu nggak tahu, maksudnya itu belum tahu lebih tepatnya, belum tahu sertifikat yang diprioritaskan atau yang bernilai itu apa. Nah, saya itu mau share sertifikat apa saja yang kemarin itu saya upload ketika pada saat awal pendaftaran. Jadi sertifikat programming, ya kan, kemudian sertifikat SCADA, kurang lebih seperti itu, pelatihan ya. Terus ada bejana tekan. Nah, bejana tekan saya dapatkan ketika di pekerjaan sebelumnya. Kemudian instalasi flowcom dan metering. Itu yang saya upload. Nah, untuk spesifik sertifikat apa? Tadi yang saya sebutkan, angkatan saya itu kayaknya semua jurusan itu ada gitu loh, ada. Nah, ketika mau mengupload sertifikat ya tentunya sejurusannya lah lebih tepatnya. Ketika kayak Mas Pratama jurusan elektro kayak saya ini, ya yang diupload itu ya kurang lebih ya kayak tadi sertifikat pelatihan merakit atau mendesain elektro lah, ya kan. Kemudian pelatihan-pelatihan yang keelektronikan gitu. Oke, berarti disesuaikan kembali ya dari jurusannya apa, disesuaikan sertifikasinya seperti apa gitu. Teman-teman, lah ini ada lagi nih ya berkaitan selain sertifikat Mas, skill yang harus dikuasai nih. Tadi kayaknya udah juga nih, bisa diulangi lagi Mas. Skill yang harus dikuasai oleh jurusan teknik elektro. Tadi kan Mas Isom nyebutin SCADA, programming, apakah ada skill-skill lain yang bisa menunjang kegiatan pekerjaan di PGN? Halo? Ya, Som. Halo? Beneran. Oh ya. Bisa diulang tadi? Kayaknya terputus-putus. Skill. Mungkin coba saya nambahin ya. Siap. Ya, skill kalau untuk teman-teman yang baru mendaftar, ya kalau di PGN itu sekarang ini ya ini kasusnya PGN ya, kasusnya PGN. Kalau pembukaan pendaftaran itu kan biasanya dia barengan banyak gitu ya. Memang ada pertama itu
seleksi administrasi. Jadi pada waktu seleksi administrasi itu belum ketahuan yang disebut dengan skill yang dia miliki, kecuali yang tertulis kan ya. Jadi yang tadi disebutkan Isom seperti apa namanya sertifikat-sertifikat itu mungkin juga bisa menambah nilai di seleksi evaluasi administrasi ya. Nah, tapi kalau sudah nanti tahapannya lebih dalam dari administrasi, sudah ketemu gitu ya, sudah ada namanya diskusi, panel diskusi, itu mungkin skillnya lebih nambah ke soft skill yang tadi itu, cara ngomong gitu ya, memperlihatkan energi positif gitu. Maksudnya energi positif itu ngomong pun juga ada aura kita itu semangat gitu ya, jangan ngomong cuma asal ngomong gitu ya. Itu juga skill loh ya, skill yang harus kita siapkan itu. Terus bagaimana kita berpikiran positif gitu ya. Misalkan nanti ada diskusi nih, di suatu tes itu ada diskusi, ya setelah lolos administrasi gitu ya, itu ada diskusi yang di situ ada evaluatornya, melihat si A ini sifatnya kayak apa. Kalau dikritik orang, dia jawabannya seperti apa, emosiankah, atau dia berpikir positif, atau dia reaktifkah, itu dinilai itu. Jadi skill-skill soft skill yang mungkin perlu disiapkan teman-teman itu selain ability ya, kemampuan sesuai bidangnya, itu juga kemampuan dalam menyampaikan pendapat, kemampuan dalam menerima feedback gitu ya. Jadi nanti dialog dalam, karena itu adalah suatu model nanti sewaktu dia bekerja itu akan seperti itu juga gitu. Kalau bekerja sama dengan teman-temannya, kalau dianya nggak bisa menerima feedback, ya isinya kan nanti kisruh terus tuh di satuannya gitu ya. Kan itu ya, jadi soft skill ya, selain skill yang tadi seperti punya sertifikat macam-macam itu juga harus disiapkan nih teman-teman ya. Jadi banyak baca buku atau dengerin YouTube yang bermanfaat gitu. Itu mungkin tambahannya, Mas. Tambahan juga ya. Baik, silakan Mbak Isom. Ya, mungkin tadi di serangkaian rekrutmen itu kan ada group discussion, ya kan? Teman-teman belum ada yang menanyakan ya, maksudnya kenapa saya dari Kangean kok pindah ke PGN seperti itu? Sedikit share lah. Jadi representasi saya dulu memang kuliah itu seperti itu, banyak sekali aktivitas, kemudian gajinya di Kangean lebih gede ya Mas Isom ya. Itu. Jadi, nah tadi kan di awal saya kuliah itu kan seperti itu. Pokoknya ada aja gitu loh. Mau ngapain, ngajak teman-teman buat tim, ikut lomba dan sebagainya. Nah, ketika kerja di Kangean itu saya itu orang ini kepingin cari challenge gitu loh. Saya pas pada saat di Kangean saya harus mentargetkan bahwa saya harus hafal modul ini dan itu gitu. Nah, soalnya keseharian ketika saya on duty selama 2 minggu itu bersosial dengan orang banyak itu enggak sama. Saya tuh ngomong itu sama mesin. Ketika ada troubleshoot, misal ada kompresor yang cranknya itu harus kalibrasi seperti apa, itu keseharian seperti itu selama on duty. Nah, itu yang melatar belakangi saya. Kemudian ada oprek PGN ya, ada oprek PGN. Saya coba untuk mengikuti. Nah, tadi kan ada sekuen rekrutmen kan? Itu salah satu terus saya ikuti. Kok kebetulan setiap step rekrutmen yang ada di PGN itu kok kebetulan saya off duty. Itu rezekinya sih yang saya syukuri di sini. Nah, kenapa saya ke PGN? Jadi saya kepengen tahu suasana baru gitu kan. Dulu itu di laut gitu kan. Nah, sekarang di kota atau diketemukan sama orang banyak. Lebih ini pikirannya lebih fresh daripada kemarin itu.
Lanjut Mas Tama, masih ada pertanyaan? Baik, masih ada Pak. Ini Pak dari Mas Rido Pak, dari UB, Teknik Mesin UB nih. Bagaimana penerapan gambaran pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu kimia Pak? Ini mungkin sudah disinggung ya tadi banyak, karena memang banyak teknik kimia yang di PGN. Teknik kimia itu ada sangkut pautnya juga dengan gas biasanya ya kalau di kuliahan itu ya. Karena memang produk utamanya PGN itu adalah gas alam gitu ya. Gas alam itu punya komposisi yang mayoritas memang metana. Berikutnya adalah komposisi yang lainnya seperti propan, butan, etan, pentan gitu ya. Sampai impurities. Nah, impurities itulah yang harus dijagain supaya nggak ikut masuk kejual ke pelanggan. Itulah orang-orang teknik kimia atau processing yang memastikan alat apa saja yang harus diinstal gitu ya di jaringan atau di sumur supaya produk gas alam ini bisa digunakan di industri. Itu salah satunya nih. Jadi peran pentingnya orang teknik kimia. Yang berikutnya adalah dia juga harus atau bukan juga harus ya, orang teknik kimia itu yang dianggap mengetahui kegunaan dari gas alam ini bisa untuk apa aja nih di hasil akhirnya gitu ya. Bisa digunakan untuk buat pupuk, buat amonia, buat barang-barang turunan lainnya. Itu dia bisa juga bekerja sebagai marketing, orang sales gitu ya, yang memetakan pasar, mencari pasar gas seperti itu Mas. Jadi memang orang teknik kimia ini spesial sih kalau di PGN itu ya. Makanya sekarang jadi dirut sama direktur yang lainnya itu orang teknik kimia. Jadi dia tahu produknya gas alam itu dari sumbernya sono sampai nanti dijualnya atau diolah di akhirnya itu sebagai apa. Itu orang teknik kimia gitu. Nah, teknik-teknik yang lain adalah supportingnya dari teknik kimia. Oke, saya salurkan lewat pipa, gitu kan. Oke, saya bangunin ini jembatannya, bangunin bangunannya. Oke, saya sambungin telekomunikasinya. Itu teknik-teknik yang lain, gitu kan ya. Terus, oke, saya setup nih orang-orangnya, saya carikan orangnya. Itu orang psikologi yang mewawancarai orang-orang, gitu kan ya. Jadi kuncinya adalah teknik kimia, gitu Mas. Iya, berarti lebih ke arah proses produksinya Pak ya, pengolahannya kayak gitu ya. Iya, benar. Nah ini Pak, mungkin terakhir Pak, ini Pak dari Mas Yogi Alfadel dari Teknik Mesin Gunadarma. Secara regional Indonesia bersaing dengan sesama Asia Pasifik hingga belahan dunia. Dan apa yang menjadi tantangan praktisi industri gas dalam melakukan investasi eksplorasi dan apa tantangannya yang perlu diketahui hingga sampai beberapa tahun mendatang. Jadi lebih ke arah tantangannya seperti apa sih Pak beberapa tahun mendatang? Ini pertanyaan sangat strategis ya. Ini Mas Yogi ini masih kuliah apa sudah kerja nih? Masih kuliah kayaknya ya, teknik mesin ya. Tapi pertanyaannya sudah seperti ini masalahnya nih. Seperti apa asesmen untuk saya menjadi direktur gitu. Masih kuliah Pak. Gimana kamu kalau mau PGN gitu kan? Pola pikirnya udah seperti manajer gitu ya. Iya, kamu kalau mau jadi direktur ini gimana nih tantangan ke depannya? Ini kan persaingannya sesama nggak cuma di Indonesia. Waduh, ini pertanyaan direktur ini. Tapi ya mungkin teman-teman juga sebenarnya untuk dunia industri gas ini kan bisa dibaca-baca ya di internet banyak gitu ya. Dan kebetulan PGN ini di tahun barusan 2019 kemarin itu, di akhir 2018 ya, itu menjadi subholding gas dari Pertamina. Jadi Pertamina itu kan bisnisnya ada minyak dan gas. Jadi untuk gasnya itu diserahkan ke PGN. Jadi nanti anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang gas itu dikelola oleh PGN sebagai subholding gitu. Nah, dengan adanya aksi korporasi itu, jadi pemerintah Indonesia itu sudah menguasai sekitar 95% infrastruktur gas. Jadi kalau di Indonesia ini PGN lah istilahnya menguasai industri gas alam ya.
tapi bukan pemasoknya ya. Kalau pemasoknya masih banyak juga yang swasta. Kalau BUMN-nya kan BEP gitu ya, anak perusahaan PGN di hulu ya. Kalau swastanya seperti ConocoPhillips, Chevron, Paico, Medco gitu ya, dan yang lainnya lah itu masih banyak. Jadi sebenarnya teman-teman di sini jangan khawatir, bukan hanya PGN yang bergerak di bidang industri gas gitu ya. Ada juga perusahaan swasta yang lain gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya acara ini kita bisa sedikit melihat sebenarnya hampir sama sih di teman-teman Medco itu kerjanya apa, hampir sama, cuma dia lebih ke arah sumur, ke arah supply gitu ya. Jadi alat-alat yang digunakan juga hampir sama seperti yang tadi Isom sampaikan, ada DCS, ada PLC gitu ya, ada supervisory SCADA-nya gitu, ada semua itu. Nah, jadi keahlian yang kita punya itu sebenarnya sudah cukup, nanti tinggal di pada waktu masuk ke perusahaan itu ada pelatihan, pasti ada pelatihan gitu ya. Nah, ke pertanyaan ini kayaknya saya nggak bisa menjawab langsung to the point jawabannya ya, karena ini ada eksplorasi. Eksplorasi itu kan lebih ke arah hulu nih. Sementara kalau di dunia saya ini masih di operasional distribusi, jadi kami menerima gas. Jadi teman-teman di bidang supply lah yang mencari gasnya. Dan mereka pun mencari gas dari perusahaan eksplorasi, perusahaan yang sudah perusahaan sendiri nih, terpisah dari PGN gitu ya. Dan itu tadi banyak, ada yang swasta, ada yang juga BUMN gitu. Mengingat banyaknya praktisi asing melakukan eksplorasi. Ya mereka mengeksplor itu kan juga atas izin dari Indonesia gitu ya, untuk benefitnya juga untuk Indonesia juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya siapapun yang mengeksplorasi gitu ya, kalau dunia kami di distribusi ya itu siapapun bisa gitu sebagai sumber supply gasnya gitu. Sementara itu ya mungkin jawabannya ya, kalau kurang memuaskan bisa mungkin nyari-nyari di YouTube atau di website PGN gitu ya, mungkin ketemu lah. Tapi kalau ini Mas Yogi masih mahasiswa gitu ya, nanti yang penting adalah persiapkan untuk masuk ke dunia industrinya dulu gitu ya. Tapi pola pikirnya jangan berubah. Ini bagus banget pertanyaannya. Gitu. Jadi udah bisa melihat ke depannya seperti apa gitu ya. Terima kasih Mas Yogi. Wah, ini ada pertanyaan lagi, cuman waktu kita terbatas ini Pak. Bagaimana Pak? Mau dijawab atau ada ini dari Mas Rangga ini kayaknya? Yang terakhir ya, ini mungkin terakhir kali ya, Terakhir SCADA ya, itu ya. teman-teman ya, terakhir. Oke. Untuk SCADA dan CS apa ya Mas? Terus apakah saat dunia kerja di K atau bikin merek yang sama? Apa tantangan yang lebih? Oh, ini kayaknya pertanyaannya ke Isom ini ya. Udah Isom aja deh yang jawab. Silakan Som. Itu ada yang pertanyaan menarik itu. Itu dulu ya berarti. Selama kuliah pernah pakai merek produk seperti Omron, Siemens dan lain-lain. Kalau saya langsung jawab, saya pernah memakai Omron. Untuk SCADA dan DCS apa ya Mas? Kalau di kampus dulu itu DCS bermerek sekelas yang dipakai oil and gas company sih enggak lah. Soalnya kalau di kampus itu kayak Omron sih. Cuma nggak tahu sih kampus yang lain. Nah, kalau di Kangean itu lebih banyak itu menggunakan Rosemont, teman-teman. Jadi itu produk Amerika yang lebih mudah untuk decoding gitu sih. Kaitannya sama lebih mudah sama lebih gampang. Gimana Pak? Kalau PGN pakai merek apa? SDC. Lanjutin. Oh iya. Dan apakah saat di dunia kerja seperti DK atau PGN menggunakan merek yang sama? Beda. Bila berbeda, apakah tantangan yang dihadapi untuk migrasi device dari satu merek ke merek lainnya? Kebetulan saya di sini sebagai gas
GMC kan, Gas Management Center gitu, kontrol. Nah, saya sekarang ini lebih mengoperasikan apa yang saya buat dulu di Kangean gitu sih. Nah, untuk skup migrasi device-nya saya kurang update. Mungkin bisa saya tambahin dulu ya. Iya, Pak. Gini, produk apapun yang digunakan di suatu perusahaan itu pasti sudah ada yang namanya modul ya, atau buku di awal gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat di lapangan itu ya, teman-teman yang di lapangan itu pasti ada namanya knowledge sharing dari pegawai-pegawai sebelumnya. Jadi jangan khawatir ya, seperti Mas Rangga ini. Jadi tantangannya adalah sebenarnya bagaimana kita punya niat untuk selalu belajar, gitu ya, untuk selalu belajar dengan kondisi perusahaan atau kondisi tempat di mana bekerja yang berubah dari pengalaman sebelumnya. Kalau kita punya semangat untuk selalu belajar, maka sebenarnya itu nggak ada masalah, gitu ya. Pasti ada di sana buku-buku manual, gitu ya, manual book dari alat-alat yang digunakan, dan juga pasti ada bimbingan dari pekerja sebelumnya. Jadi jangan khawatir. Selama kita punya kemampuan dasarnya dan juga kemauan untuk belajar, itu jadi insya Allah lancar lah ya. Begitu Mas Tama. Baik Pak, terima kasih sekali. Terima kasih juga buat teman-teman. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, kita lakukan foto bareng ya. Mohon teman-teman untuk bisa menyalakan kamera teman-teman, supaya kelihatan semua wajahnya. Oke, kita lakukan foto bareng ya. Semua teman-teman. Oke. Berapa ini Mas Tama? Iya Pak. Yang muncul di kamera? 9. Oh cuma 9 ya? Pak. 9 Pak. Jadi yang beruntung aja Pak ini Pak. Oke ya. Semuanya aktifin kamera. Terima kasih teman-teman atas atensinya ya. 1, 2, 3. Semoga sukses kuliahnya kalau yang belum lulus. Semoga dapat. Terima kasih. Semoga dapat pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Ya.